Baiklah, kita lanjutkan tentang penyajian data. Penyajian data itu adalah cara kita menyajikan suatu data. Jadi dalam penyajian, data itu dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dengan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, grafik. Grafik itu berupa histogram atau diagram batang, ogive, dan poligon. Nanti kita akan bahas satu-satu. Histogram itu seperti apa, ogive itu seperti apa, dan poligon itu seperti apa. Sebelum kita bahas grafik, kita akan bahas dulu tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyajikan data yang telah dikelompokkan pada kelas-kelas beserta frekuensi kelasnya. Udah kebayang kan? Kalau tabel distribusi frekuensi itu berarti ada kelasnya, ada juga frekuensi dari kelasnya. Langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita harus menggunakan langkah-langkah ini agar mempermudah kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama, data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi anak-anak ibu, dari data mentah kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita hitung banyak datanya atau jumlah datanya itu yang telah kita urutkan, ada berapa banyak. Berikutnya kita menentukan kelas. Dalam menentukan kelas itu ada rumusnya, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K itu apa? Kelas. Log N. N ini adalah banyak data yang telah tadi kita hitung. Karena pertama kita harus hitung dulu jumlah banyak data yang telah diurutkan. Ini sama dengan N. Kemudian kita menentukan interval atau luas dari kelas. Ada rumusnya juga, yaitu I sama dengan R per K. I itu adalah interval, R itu adalah range atau jangkauan, yang ada rumusnya yaitu data tertinggi dikurang dengan data terendah, per K itu adalah kelas. Yang kelima, kita membuat tabel distribusi frekuensi setelah kita mengurutkan data, kemudian kita tentukan kelas dan interval. Contoh, berikut ini adalah hasil pengamatan siswa kelas 3 IPA 1 yang sedang melakukan penelitian biologi tentang tinggi bibit pohon rambutan dalam sentimeter. Nah, ada berapa banyak datanya? Coba kalian hitung. Nah, jumlah banyak data ini adalah sebanyak 45 data tentang tinggi bibit pohon rambutan. Dari data di atas, buatlah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Ya, kita mengikuti langkah-langkah yang telah kita bahas di awal. Yang pertama, urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, dan urutannya sebagai berikut. Data yang terkecil 119 sampai 176 adalah data tertinggi. Setelah data kita urutkan, langkah kedua adalah menentukan kelasnya. Menentukan kelas ada rumusnya kan? Nah, N itu apa tadi? Adalah banyak data. N adalah banyak data. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N adalah 45. Yang pertama kita cari dulu log 45 berapa? Untuk mempermudahnya, kalian cari menggunakan kalkulator HP bisa, kalkulator yang biasa juga bisa. Dan ibu dapatkan logaritma dari 45 adalah 1,653. Setelah kalian mendapatkan logaritma dari 45 dan ini hasilnya, kalian kalikan dengan 3,3.
Hasilnya adalah 5,455 dan baru kalian tambahkan dengan 1. Maka K sama dengan 6,455. Jadi kelasnya ini seperti contoh kalian. Kelas kan nggak mungkin ada kelas berkoma kan? Jadi kelas itu harus bulat nilainya. Kalau nggak 6 kita ambilnya yaitu 7. Cuman karena kelasnya itu 6,455 lebih dari 6, maka lebih baik kita buatnya sampai kelas ke-7. Langkah yang ketiga, kita menentukan interval atau jarak atau rentang. Dengan rumus, interval sama dengan range atau jangkauan per K. I sama dengan range atau jangkauan itu rumusnya apa? Data tertinggi kurang data terendah per kelas. Data tertingginya berapa? 176. Data terendahnya 119. Kelasnya yang telah kita cari tadi 6,455. Hasilnya berapa? 8,830. Nah, interval juga tidak mungkin dalam bentuk koma. Jadi, kita harus bulatkan menjadi 9. Langkah keempat, baru kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia tabelnya. Yang mana kelasnya? Kelas itu, kelompok data. Ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Ada 7 kelas. Sedangkan yang dimaksud intervalnya luas kelasnya. Berarti dari 119 sampai 127 itu ada 9 angka atau ada 9 jarak atau rentangnya. 128 sampai 136 juga ada 9. 137 sampai 145 juga ada 9. Oke. Frekuensi apa? Banyaknya data. Dari data 119 sampai 127 ada berapa banyak? Ada 3. Kalian lihat di data yang telah kalian urutkan. 128 sampai 136 ada berapa banyak? Ada 5 dari data yang telah kalian urutkan. Yang masih ibu belum isi, berarti ini tugas kalian untuk diisi. Nah, ibu juga ada latihan sebagai melihat apakah kalian sudah paham atau belum untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini jangan lupa kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Untuk nanti dikumpulkan di grup ataupun akan diberikan informasi lanjutan. Mungkin hanya sampai sini dulu kita belajarnya tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemungkinan kita akan melanjutkan ke menyajikan data dalam bentuk grafik, yaitu histogram, ogive, dan polygon. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.